wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah wa ansar Rasulillah wal muhajirin wal mujahidin fi sabilillahi ajma'in. Summa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ila azwajihi ummahatil mu'minin. Summa ila ruhi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal qurra wal mufassirin wa du'a'il mukhlisin. Summa ila ruhi awliya ta'ala jami'an minal aqtab wal atad wa najba nuqba wal ghaus wal abdal wa rijalil ghaib wal darab masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi masyayikhina wa asatidatina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa liman ijtamana hauna bisababihi khususan ila ruhi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani summa ila ruhi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun summa ila ruhi wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah anallahu li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna bil matalib dunya bil maisirah wa bil matalib al akhirah bil maghfirah bi sirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kaping kali kita tujuaken dumateng sedaya jamaah Masjid An-Nur Cemoro Karang, mugi-mugi oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangaken umure di dalam ketaatan, di dalam kesehatan wal afiyah. Mugi-mugi kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang barokah. Mugi-mugi anak keturunan kula kali panjenengan dados anak keturunan ingkang soleh lan solihah, qurrata ayun, kebanggaan kita semua, kebanggaan agama dan negara. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menutup akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah bisirri min sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a alal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama lan paling utama, monggo kita sami-sami senantiasa manjataken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan semakin menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Ingkang kawula hormati lan kawula taati para bapak-bapak lan ibu-ibu, para takmir Masjid An-Nur Cemoro Kandang, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ngelanjutaken dawuhipun Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Kemarin kita sudah membahas
tentang faedah yang kelima. Sekarang kita akan bahas tentang faedah yang keenam. Faedah yang keenam, anni ra'aitun nas yu'adi ba'duhum ba'da li gharadin wa sababin fata'ammaltu qawluhu ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Kemarin kita sudah membahas tentang faedah yang selalu dipegang teguh oleh Al-Imam Hatim Al-Asom yang jumlahnya ada 8. Kita telah sampai pada yang ke-6. Napa niku ingkang nomor 6? Dikatakan bahwasanya aku telah melihat sebagian manusia saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya karena satu tujuan dan sebab. Lalu aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Maka aku mengetahui bahwa manusia tidak boleh bermusuhan dengan yang lain selain setan. Nggih. Kula kali panjenengan sedaya, musuh kita di hidup di dunia ini hanyalah setan saja. Tapi setan juga ada dari golongan jin dan manusia. Jadi kita patut untuk waspada kepada setan yang itu berwujud jin dan berwujud manusia. Yang berwujud jin mungkin kita sudah jelas adalah lelembut, ada hantu, ada makhluk astral, mulai dari mumun lan sak panunggalane niku. Sing nate kepanggih nggih niku, lek sing dereng nate mugi-mugi ndang kepanggih. Naudzubillahi min dzalik. Pun dipadosi, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua berupa jin. Jin ini kadang enggak berbentuk, enggak berwujud, kadang ini membisikkan ke hati kula kali panjenengan sedaya untuk berbuat yang jahat, untuk berbuat yang buruk, untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ning ngaji, ojo ngaji di omahe enak. Lah, ini adalah bisikan-bisikan setan yang harus kita lawan. Waktu ini sholat berjamaah, ojo sholat jamaah, dhewean ae enak cepet ndang dolin. Lah, ini adalah bisikan setan. Waktunya kita ini untuk hadir majelis, sepi dek kono, ngantuk di rumah ae enak rame. Nah, ini adalah bisikan-bisikan setan ingkang kula kali panjenengan sedaya kedah ngelawan. Kita harus melawan. Semua ini adalah bisikan setan karena setan itu dari awal diciptakan dia ini sudah tidak ridho dengan manusia. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan kula kali panjenengan sedaya ke dalam api neraka. Mereka mencari teman. Mereka mencari kawan. Manusia dicari. Ayo tak ajak sini, tak ajak ke sini. Itu adalah pekerjaan setan. Yang tiada henti setan ini terus melakukannya. Terus membisikkan ke dalam hati-hati manusia tiada henti. Enggak ada putus asanya, ini namanya setan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan di dalam hati yang menyuruh kepada keburukan, ini adalah bisikan setan. Begitu pula dengan ada orang manusia tapi dia ini senengane menyuruh kita ini untuk berbuat keburukan, maka dia ini juga setan. Tidak boleh kita bermusuhan kepada orang lain karena manusia itu semuanya adalah kawan kita, saudara kita. Yang menjadi musuh kita semua adalah syaitan.
Al-faidatu sabi'ah, faidah yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bil mubalaghati li talabi quti wal ma'ashi bihaitsu yaqa'u fihi syubhatin wal haramin wa yudillu nafsahu wa yankusu qadrahu. Aku telah melihat, aku telah memperhatikan setiap manusia berusaha dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga mereka bekerja keras untuk memperoleh makan dan mata pencaharian, sehingga ada yang terjatuh ke dalam syubhat. Napa niku syubhat? Syubhat adalah perkara yang belum jelas, samar-samar, boten cemeng nggih, boten petak, tengah-tengahi, abu-abu nggih. Niki patut kita tinggalkan. Kalau misalkan ada perkara yang belum jelas, ini uang apa ya? Kira-kira halal apa haram? Tadi itu dia ini cuma memberikan kepada saya, dia nggak ada niat apa-apa, nggak membeli, juga nggak ada hadiah, tapi tiba-tiba disalamkan ke saya. Panjenengan misalkan jadi seorang wali kota, ini kok saya disalami nih, gimana ini? Itu adalah subhat, pun ngantos diterami, masih belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, ini hadiah buat sampean. Saya telah memberi barang sampean ini uangnya, ini bayarannya, pekerjaan sampean. Ini sudah jelas kehalalannya, jelas putihnya. Yang hitam itu jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun itu juga sudah jelas. Oh, ini nasi halal napa haram? Halal, sudah jelas. Oh, ini nasi bungkusan, tapi ternyata cara mendapatkannya ini dengan mencuri. Jelas sudah. Haram. Haram itu bukan cuma zatnya saja, akan tetapi ada juga haram karena cara mencarinya, cara memasaknya juga ada. Jadi yang pertama haram li zati, zatnya haram. Yang kedua haram karena cara mencarinya ini salah. Yang ketiga adalah haram karena cara memasaknya. Meragukan, warung ini yang punya itu non muslim, dia menjual ayam, apakah non muslim membaca bismillah? Lah niki dereng jelas. Oh, anak buah Islam, anak buah maca bismillah, anak buah wong Jawa, tapi bose wong Amerika lah misalkan niku, maka halal sudah jelas. Jadi banyak orang yang berusaha mencari harta benda, tapi dia ini sekuat tenaga sampai dia ini terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram, dapat menghinakan diri dan mengurangi derajatnya. Sesungguhnya sesuatu yang kula kali panjenengan sedaya konsumsi, yang kita ini makan, yang kita berikan kepada anak dan istri, ini akan memberikan pengaruh kepada kelakuan kula kali panjenengan sedaya. Kenapa sih saya ini kalau disuruh untuk ibadah itu kok males, berat? Anakku ini kalau disuruh ngaji ini kok sulit sekali, kalau disuruh datang ke pengajian itu sulit, luar biasa. Bisa jadi kita ini mencari rezeki tercampur barang-barang ingkang boten sae. Nauzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya setiap hari kita bekerja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal yang barokah kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu aku merenungkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tiada satupun hewan di muka bumi kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Semua sudah ditanggung, semua sudah dibagi, semua sudah ditakar menurut takaran masing-masing. Yang ini takarannya banyak, ini takarannya sedang, ini takarannya sedikit. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam
Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan sawabikul himami la takhrikul aswarul aqdari. Himmah kita, semangat kita, usaha kita sekuat tenaga ini terbatas. Kita mau berusaha sekuat tenaga, kita mau berupaya dengan banyak sekali upaya untuk menjadi orang yang lebih kaya. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kula kali panjenengan sedaya sak monten, nggih sak monten. Nggih. Kalau sudah rezekinya ini ditanggung seperti itu, ya sudah seperti itu. Kalau sudah diciptakan oleh Allah seperti itu, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar, diganggu gugat. Semua telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut porsinya masing-masing. Maka aku mengetahui bahwa rezekiku telah ditanggung oleh Allah, lalu aku mencurahkan waktuku untuk beribadah dan kuputuskan harapanku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-faidah asamina, bapak-bapak ingkang kawula hormati. Faedah yang ke-8. Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Aku melihat setiap orang mengandalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka mengandalkan dinar dan dirham. Sebagian dari mereka mengandalkan dolar dan rupiah. Sebagian yang lain mengandalkan harta dan kekuasaan. Sebagian lagi ada yang mengandalkan pekerjaan dan keahlian. Sebagian yang lain mengandalkan makhluk sesamanya. Sesungguhnya apabila kita ini mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ujungnya kita akan kecewa. Ujungnya kita akan kecewa. Pun jenengan titeni, jenengan perhatikan, jenengan lihat orang-orang yang bersandar bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini tidak akan sukses, dia tidak akan senang, dan ujung-ujungnya menyesal, kecewa. Ada satu cerita nih, ten zaman mriko Habib Umar bin Hafid niku pernah didatangi oleh bendaharanya. Bendahara pondoknya mendatangi beliau, Al Habib Umar bin Hafid. Kemudian bendaharanya ini bilang, "Bib, mohon maaf. Kenapa? Ada masalah apa?" "Iya, Bib, pondok kita ini ada masalah krisis keuangan." "Krisis keuangan. Krisis keuangan seperti apa?" "Iya, Beb, pemasukan dengan pengeluaran ini tidak imbang." Nggih, kados yayasan, kados usaha niku kan kedah seimbang. Pemasukannya 100 juta, pengeluarannya harus di bawah itu. Lek misalkan pengeluarannya lebih banyak dari niku, nggih pun diterusaken. Bangkrut panjenengan. Nggih. Bangkrut. Ini beliau dikatakan seperti itu. Loh, kok bisa? "Iya, Beb, ini kebutuhan ini naik sekarang. Minyak naik, Beb, 2 kali lipat. Beras naik, listrik naik, air PDAM naik terus. Pemerintahnya ini naikkan terus, Beb. Gimana ini?" "Terus bagaimana solusinya?" dijawab sama Habib Umar. "Gini saja, Beb. Santri-santri ini kan dulu nih. Santri-santri niki kan bayarnya cuma 100.000 per bulan. Misalkan nih, misalkan santri kan sudah banyak, Beb. Kita subsidi terus gak kuat. Gimana kalau misalkan santri ini dinaikkan SPP nih dari 100.000 jadi 150.000. Insya Allah dengan dinaikkan 50.000, Beb, akan selesai semua urusan ini." Terus jawabannya Habib Umar terus pundi? Beliau mengatakan, "Oke, ya khair, kalau begitu besok turunkan SPP yang 100.000, turunkan menjadi 50.000. Loh,
Heran ini, bendaharanya ini heran. Loh, bukannya ini dinaikkan, malah diturunkan. Santri semakin banyak, kebutuhan naik semua seperti ini, kok malah diturunkan, ini gimana ini? Diturunkan. Manut saja pun. Wong namine ya ini nggih. Ya sudah Beb, pulang sudah. Tambah ngeluh bendahara. Akhirnya pulang setelah waktunya tiba. Ketika waktu nih bayar tadi itu tagihan macam-macam itu, yang awalnya kebutuhannya itu harus 1.500.000 atau 1 M misalkan, ini nggak ada uang sama sekali, cuma ada 500 juta. Datang, Beb, ini cuma ada 500 juta, bayarnya ini harus 1 M, ini gimana ini? Ini dikeluarkan sama beliau, 1 kardus uang, ini tak keluarkan ke kamu. 1 kardus. Berapa uang ini kamu hitung? Dihitung semua. Oh ya Beb, cukup. Lebih-lebih ini malah. Untuk bulan depan juga masih cukup ini. Kalau begitu, jangan lagi bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada SPP, panjenengan pasti kecewa. Bersandar pada bayaran, panjenengan pasti akan merasa kecewa nantinya. Loh, bayaranku dipotong, oh bayaranku gak cukup, oh bayaranku sekian, kebutuhan semakin naik. Kita jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pekerjaan kula kali panjenengan sedaya ini adalah wasilah, pengantar, penyambung rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kali panjenengan ten Sabin, kula kali panjenengan sedaya ten sekolah, mucal, bayarane niku mboten nutut dengan kebutuhan sehari-hari. Kula kali panjenengan sedaya bekerja sebagai karyawan, kula kali panjenengan bekerja sebagai pengusaha, niku asli ini mboten nutut. Kalau dipikir secara akal, buka toko kok tokoku sepi ya, tapi alhamdulillah ya cukup damel mangan, cukup damel kebutuhan sehari-hari, cukup damel biayai anak sekolah. Ini karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala niki mboten terbatas. Nggih. Jadi barang siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyesal dan dia akan kecewa di ujungnya. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku merenungkan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tawakal. Napa sih tawakal niku? Berserah diri. Mantun kula kali panjenengan sedaya berusaha, kemudian kita bertawakal. Setelah berusaha dulu, kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Mboten wonten ceritane tiang tawakal dhisik kemudian baru menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sanes tiang ingkang bener, tapi orang yang bener adalah dia yang berusaha terlebih dahulu kemudian bertawakal. Berserah diri, pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan Allah telah menjadikan atas kodok ketentuan setiap perkara. Perkara-perkara kula kali panjenengan sedaya, masalah-masalah kula kali panjenengan sedaya, problem-problem hidup kula kali panjenengan sedaya, ini pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada musibah kecuali pasti kita mampu menanggungnya. Fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi, maka aku bertawakal kepada Allah, dan Allah lah yang sebaik-baiknya zat yang harus kita pasrah kepadanya. Kalau kita sakit, siapa yang memberi penyakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit kita? Juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini nggak punya rezeki, nggak punya uang, siapa yang memberikan kita uang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Syakik, maka gurunya Al-Imam Hatim Al-Asham yang namanya Syakik Al-Balkhi kemudian mengatakan, waffaqakallahu ta'ala, wahai Hatim Asham,
semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik, muridku yang amat sangat aku sayangi. Jadi murid yang sangat disayangi oleh gurunya. Niki sulit nggih. Kathah murid-murid yang membanggakan guru, tapi hanya sedikit murid-murid yang dibanggakan oleh gurunya. Banyak murid-murid yang membanggakan gurunya, tapi cuma segelintir murid yang dibanggakan oleh gurunya. Banyak murid yang mengingat-ingat gurunya terus, tapi hanya sedikit murid yang diingat oleh gurunya. Makanya murid itu berusaha sekuat tenaga dekat kepada gurunya. Dengan cara apa? Dengan cara dohir dan batin. Dohirnya dibantu gurunya, ditolong gurunya. Batinnya gurunya dibacakan Al-Fatihah terus seperti itu. Dan juga ketika guru ini sudah di hatinya itu ada nama seorang murid, maka akan terus diucapkan, maka akan terus diingat oleh gurunya, maka akan terus dibacakan doa oleh gurunya. Alangkah sangat beruntungnya seorang murid yang dibanggakan oleh gurunya. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dados murid-murid, santri-santri ingkang dibanggakan oleh guru-guru kula kali panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wonten salah setunggal cerita niki. Ada seorang murid yang sangat dibanggakan oleh gurunya. Murid ini dibanggakan oleh guru, gurunya juga sangat sayang kepada murid tersebut. Muridnya ini wali, gurunya juga wali. Muridnya wali, gurunya wali. Ingkang naminipun Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ingkang kula kali panjenengan sedaya sering waos di dalam Rotib Al-Haddad. Kita pasti baca itu. Wa ila ruhi Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, wa ila ruhi Syekh Abdullah bin Baros, Ali bin Abdullah Baros. Jadi Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos niki punya murid ingkang naminipun Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ini gurunya wali, muridnya wali. Suatu ketika diperintah oleh gurunya, "Wahai Ali, ta'al. Ali sini." Dipanggil sama gurunya. Pijeti. Dipijeti. Karena baktinya murid kepada guru dipijeti, terus dipijeti. Ketika enak-enak dipijeti dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini baca kitab, kemudian ada tamu datang. Loh, Nabi Khidir. Dugi ten ngajenge Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Syekh Ali niki nggih semerap. Itu Nabi Khidir semerap karena muridnya wali, gurunya wali, semerap nih. Duduk di depannya, ngomong-ngomongan, gimana kabarnya? Alhamdulillah bekhair. Apa kegiatannya sekarang? Gini. Terus ngomong-ngomongan, bincang-bincang. Selesai, pamit kemudian. Nabi Khidir alaihissalam pamit, salaman kali Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, salaman, pergi kemudian. Ditanya, Ali, kamu nggak tahu tadi siapa yang datang? Saya tahu, Ustadz, saya tahu guru. Siapa yang datang itu? Nabi Khidir alaihissalam. Loh, kamu tahu Nabi Khidir, kenapa kamu nggak salaman kepada dia? Karena orang yang salaman kepada Nabi niku tangannya niku alus, tangannya niku adem gitu. Dan setiap orang yang bersalaman dengan Nabi itu bukan cuma tangannya ini yang merasakan kenikmatan, hatinya juga merasakan kenikmatan. Hati ini langsung tenang, dunyo-dunyo, sumpek-sumpek niku semuanya hilang semua kalau bersalaman dengan Nabi. Kenapa kamu tadi Ali kamu nggak salaman kepada Nabi Khidir, nggak minta doa kepada Nabi Khidir? Wahai guruku, kamu ini lebih utama daripada Nabi Khidir. Dan saya ini karena nggak berhenti, kamu nggak suruh saya berhenti mijet, saya juga nggak akan berhenti mijet, wahai guruku. Saking patuhi. Sehingga sekarang ini siapapun yang membacakan Al-Fatihah kepada gurunya tadi, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan Al-Fatihah kepadaku tapi nggak mengucapkan kepada muridku Ali Baros, maka nggak akan diterima. Saking hebatnya. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya saged meniru guru-guru kula kali panjenengan sedaya, ulama-ulama kula kali panjenengan sedaya, kiai-kiai kula kali panjenengan, habib-habib kula kali panjenengan sedaya, sehingga kita ini dijadikan oleh
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihatku akan masuk surga. Barang siapa yang melihat orang yang melihatku akan masuk surga. Barang siapa orang yang melihat orang yang melihatku, kados guru-guru kala kal panjenengan sedaya, maka akan masuk surga semua. Kita dikumpulkan berserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dengan para masyayikh, guru-guru kula kali panjenengan sedaya di surga kelak. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita di dalam semua urusan kita. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita didapatkan bulan Ramadan ini rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini dijadikan ilmu yang barokah. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.